Oke, berikutnya adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda atau titik, sedangkan termasuk dalam besaran skalar dan tergantung pada lintasan. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda atau titik termasuk besaran vektor dan tergantung pada posisi atau kedudukan awal dan akhir benda atau titik tersebut. Nah, itu adalah perbedaan dari jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita ambilkan contoh soal. Mula-mula benda di A kemudian bergerak ke B dan terakhir ke C. Hitunglah A. jarak benda, B. perpindahan benda. Nah, jadi kalau kita gambarkan dari A ke B itu ini 5 meter, kemudian dari B ke C 12 meter. Ya. Pertanyaannya adalah hitunglah jarak benda, ya. Berarti maksudnya dari A ke C tadi ya. Jadi jarak benda dari A ke C ini berapa? Ya, dari A ke C ini berapa? Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk jarak benda tadi konsepnya adalah jarak benda itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, benda tadi ya awalnya di titik A, kemudian pindah posisinya ke B sejauh 5 meter. Setelah itu pindah ke C sejauh 12 meter. Jadi dari A ke B, dari B ke C itu adalah merupakan panjang lintasannya yang ditempuh. Ya, berarti jarak totalnya ya sama dengan jarak benda dari A ke B XAB, jarak benda dari B ke C XBC, berarti 5 tambah 12 sama dengan 17 meter. Nah, sekarang bagaimana perpindahannya ya? Perpindahannya. Nah, untuk perpindahan tadi itu didasarkan pada titik awal atau kedudukan awal dan akhir. Kedudukan awalnya ada di A, kedudukan akhirnya ada di C. Nah, berarti untuk perpindahan yang itu adalah dari A ke C, berarti sama aja dengan panjang ini ya. Nah, ini panjang ininya ya. Nah, panjang ininya. Nah, atau karena ini segitiga, berarti ini sisi miringnya, maka menurut Pitagoras ya, untuk mencari sisi miringnya ini itu sama dengan delta R pakai akar ya, sama dengan panjang ini AB ya kuadrat ditambah dengan panjang dari B ke C 12 nih, dari B ke C dikuadratkan sehingga 5 tambah 12 5 kuadrat tambah 12 kuadrat ya, hasilnya 25 tambah 144, hasilnya 169. 169 itu di akar sama dengan 13 meter. Oke, berikutnya kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah perpindahan benda atau titik tiap satu satuan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda atau titik tiap satu satuan waktu. Nah, secara umum rumusnya itu sama dengan kalau kecepatan itu P sama dengan delta R per delta T. Sedangkan kelajuan delta S per delta T. Delta R itu adalah perpindahan, sedangkan delta S adalah jarak ya. Jadi kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu, kalau kelajuan jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita lihat makna fisis dari kecepatan. Contoh ya. Kecepatan mobil 2 meter per sekon. Itu artinya setiap sekon atau setiap detik mobil itu berpindah sejauh 2 meter. Jadi setiap detik ya,
mobil itu selalu berpindah sejauh 2 meter. Ya, katakanlah misalnya di sini kalau 1 detik dia berpindah sejauh 2 meter ya. Maka ketika 2 detik maka mobil tersebut berpindah sejauh 4 meter ya kan. Ketika 3 detiknya 6 meter, 4 detiknya 8 meter dan seterusnya. Jadi setiap detik dia selalu berpindah sejauh 2 meter. Nah, itu adalah jika kecepatan mobil itu 2 meter per sekon. Terus bagaimana kalau misalnya kecepatannya 7 km per jam? Ya sama aja. Berarti setiap jam benda tersebut berpindah sejauh 7 km. Itu artinya pada saat 1 jam pertama benda tersebut berpindah sejauh 7 km per jam. Jam kedua berarti jadi 14. Kalau setelah 4 jam jadi 28. Setelah 10 jam jadi 70. Setelah 12 jadi 84. Nah, itu artinya adalah atau makna dari kecepatan tersebut ya. Oke, berikutnya kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan total yang ditempuh oleh benda atau titik dibagi dengan waktu totalnya. Misalnya ya, seseorang siswa ingin ke sekolah dengan rute seperti gambar. Misalnya dari A ke B jaraknya 200 meter, waktunya 20 sekon. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke C, jaraknya 300 meter, waktu yang dibutuhkan 15 sekon. Setelah itu barulah sampai ke sekolah, jaraknya 100 meter dengan waktu 15 sekon. Maka total perpindahannya adalah itu 200 tambah 300 tambah 100 ya. Jadi 600. Total waktunya berarti 20 tambah 15 tambah 15 sama dengan 50 sekon. Maka kecepatan rata-rata dari mobil tersebut adalah kecepatan rata-rata dari siswa tersebut sama dengan delta R dibagi delta T-nya, jarak totalnya ya, perpindahan totalnya dibagi dengan waktu totalnya, 600 dibagi 50 sama dengan 12 meter per sekon. Nah, berikutnya adalah kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat adalah kecepatan pada saat tertentu, dirumuskan sebagai P sama dengan limit delta R per delta T, di mana delta T itu mendekati 0 ya. Delta R itu adalah perpindahan, delta T adalah selang waktu. Delta T mendekati 0, artinya kecepatan sesaat itu terjadi ketika selang waktunya sangat singkat sekali ya. Jadi karena pada saat itu ya, berarti selang waktunya itu sangat singkat sekali. Nah, atau bisa kita tuliskan V sama dengan dr per dt ya, dr per dt. Jadi kita bisa buat satu kesimpulan bahwa kecepatan sesaat itu adalah dapat didefinisikan sebagai turunan dari fungsi perpindahan R atau posisi tadi terhadap waktu ya. Jadi kecepatan saat itu adalah merupakan turunan ya dari fungsi perpindahan terhadap waktu ya. Oke, berikutnya. Nah, sebelum kita mempelajari ya kecepatan sesaat ya lebih jauh, karena tadi kita sudah menyinggung tentang turunan fungsi ya, maka kita belajar dulu bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi ya. Ini kita rumuskan dulu cara matematikanya. Misalkan fungsinya R itu sama dengan A T pangkat N, maka dr per dt sama dengan R aksen itu adalah sama dengan simbol dari turunan itu juga. Jadi R aksen ini sama dengan dr per dt sama. Itu sama dengan N kali A kali T pangkat N dikurang 1 ya. Dimana A-nya itu disebut koefisiennya, T-nya itu adalah sebagai variabelnya ya. Ingat kalau variabel ya, berarti nilainya bisa berubah-ubah ya. Sedangkan N-nya itu adalah pangkatnya ya, pangkatnya. Kita misalkan ya, contoh ya, turunkan fungsi dari
Yang pertama A, R sama dengan 3T pangkat 4. Yang B, R sama dengan 8T. Dan yang C, R sama dengan T kuadrat. Nah, cara mengerjakannya, perhatikan. Untuk yang A, itu 3T pangkat 4 ya. Berarti koefisiennya ada 3, kemudian N-nya itu ada 4 ya. Berarti A-nya ada 3, N-nya ada 4 ya. A-nya ada 3, N-nya ada 4. Nah, berdasarkan rumus tadi, hasil turunannya itu sama dengan N dikali A kali T pangkat N dikurangi 1. N-nya tadi ada 4, A-nya tadi ada 3, terus N-nya di sini tadi ada 4 dikurang 1. 4 kali 3, 12. 4 dikurang 1, 3. Jadi hasilnya 12T pangkat 3. Nah, untuk yang B, nih A-nya ada 8 ya. 8. N-nya ada 1. Di sini sebenarnya pangkat 1, cuman nggak ditulis ya. Jadi N-nya sama dengan 1. Sehingga kalau kita turunkan menjadi A, rumusnya NAT pangkat N-1, N-nya itu sama dengan 1, A-nya 8, kemudian rumusnya N dikurang 1, N-nya ada 1, dan 1 kurang 1, hasilnya sama dengan 8T pangkat 0 ya. Nah, untuk pangkat 0 sendiri itu T pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 kali 8 sama dengan 8. Jadi hasilnya turunan dari 8T itu sama dengan 8. Berikutnya untuk yang C, perhatikan. T kuadrat berarti A-nya 1 ya. Di sini sebenarnya 1, cuman nggak ditulis angka 1 ya. Ini sebenarnya 1, nggak ditulis. Kemudian pangkat 2 berarti N-nya itu adalah 2. Nah, kita masukkan ke rumusnya NAT T pangkat N-1 ya. N-nya sama dengan 2, A-nya 1. Ini 2 dikurang 1. Jadi 2 kali 1 2, 2 dikurangi 1 sama dengan 2T. Satunya pangkat 1 ini nggak usah ditulis. Jadi turunan dari T kuadrat sama dengan 2T. Oke, berikutnya, nah kita sudah belajar tentang turunan fungsi tadi. Nah, sekarang kita kembali ke soal fisika ya. Contoh soal. Perhatikan, sebuah benda berpindah dengan fungsi R sama dengan 4T pangkat 2 ditambah 3T. Di mana R itu bersatuan M dan meter dan T bersatuan sekon atau detik. Carilah A kecepatan rata-rata dari titik T1 sama dengan 1 sekon sampai T2 sama dengan 3 sekon. B kecepatan saat 4 sekon. Nah, yang A itu adalah kita disuruh mencari kecepatan rata-rata dari 1 sekon sampai dengan 3 sekon. Caranya adalah ya, kita lihat fungsinya adalah R sama dengan 4T kuadrat plus 3T. Kita masukkan aja ya. Nilainya tadi kan dari 1 sekon sampai 3 sekon. Berarti untuk yang T1-nya 1 sekon ini kita masukkan ke fungsinya. Yang T-nya di sini kita masukkan. Ini 1, masukkan di sini ya. Nah, kemudian yang ini juga 1 dimasukkan ke T di sini. Jadi ini ya. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1 kali 4 4. 3 kali 1 3, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7 meter. Berikutnya adalah untuk T2-nya sama dengan 3 sekon ya. Masukkan ke fungsi ini ya. T-nya di sini. Ini 3-nya masukkan ke sini. Berarti sama dengan 4 R2 sama dengan 4 3 kuadrat ditambah 3 kali 3. 3 kuadrat sama dengan 9 kali 4 36. 3 kali 3 9. Hasilnya 36 tambah 9 sama dengan 45 meter. Nah, untuk mencari kecepatan rata-ratanya tadi delta R per delta T. Berarti R2 dikurangi R1 ya. Akhir dikurangi awal. R2-nya ini sama dengan 45, R1-nya 7 ya. 45 dikurangi 7. T2 dikurangi T1. T2-nya itu sama dengan 3, T1-nya 1. Berarti 3 dikurangi 1. Hasilnya sini sama dengan 45 kurang 7 38. 3 dikurang 1 2. Jadi 38 dibagi 2 sama dengan 19 meter. Jadi kecepatan rata-ratanya dari 1 sekon sampai 3 sekon itu hasilnya sama dengan 19 meter per sekon. Nah, berikutnya untuk kecepatan rata-rata untuk kecepatan pada saat 4 sekon yang B ya. Nah, perhatikan.
fungsinya tadi adalah R sama dengan 4T kuadrat plus 3T. Berarti kalau mencari kecepatan sesaat itu diturunkan. Tapi kalau kecepatan rata nggak usah diturunkan ya. Nah, kita turunkan fungsinya nih. Berdasarkan rumus yang tadi, cara tadi mengerjakannya, maka ini sama dengan ini A-nya ini 4, R-nya adalah 2. Berarti 2 kali 4 T 2 dikurangi 1. Hasilnya yang ini yang 3T-nya berarti ini pangkat 1 T-nya ini N-nya sama dengan 1, di atas nggak ditulis ya. Jadi 1 kali 3 T 1 kurang 1. Nah, berikutnya 2 kali 4 8, 2 kurang 1 1. Jadi 8 T pangkat 1. Kemudian 1 kali 3 3, 1 kurang 1 0. Jadi 3 T pangkat 0. Ini jadi 8 T, 3 T pangkat 0 jadi 3 ya. Jadi 3. Oke, Oke, di sini ya kita tuliskan bukan plus ya, bukan minus ya, plus ya. Nah, plus ya. Plus. Berarti 32 ditambah 3 hasilnya 35 ya. 35 meter per sekon. Oke, kita lanjutkan ya. Materinya yaitu percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah penambahan kecepatan tiap satu satuan waktu, sedangkan perlambatan adalah pengurangan kecepatan tiap satu satuan waktu. Perhatikan ya. Arti kecepatan 2 meter per sekon kuadrat ya. Jadi arti fisiknya, sebuah benda yang memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat, itu artinya setiap sekon atau detik kecepatan benda tersebut bertambah sebanyak 2 meter per sekon. Jadi kalau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, setiap detik benda itu mengalami penambahan kecepatan sebesar 2 meter per sekon. Kalau percepatannya 3 meter per sekon, itu artinya setiap detik benda mengalami penambahan kecepatan sebesar 3 meter per sekon dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya arti dari perlambatan 2 meter per sekon. Misalkan sebuah benda yang memiliki perlambatan 2 meter per sekon kuadrat, itu artinya setiap sekon atau detik kecepatan benda itu berkurang sebanyak 2 meter per sekon. Nah, kalau perlambatan 2 meter per sekon kuadrat itu artinya ya, setiap sekon atau setiap detik itu benda itu menjadi lambat dengan pengurangan kecepatannya sebanyak 2 meter per sekon. Kalau perlambatannya 3 meter per sekon kuadrat, berarti setiap detik atau setiap sekon ya benda tersebut mengalami pengurangan kecepatan sebanyak 3 meter per sekon ya. Misalnya begini, misalnya awalnya kecepatan mobil itu 9 meter per sekon. Maka satu sekon berikutnya, detik berikutnya menjadi 6 meter per sekon ya. Pengurangannya itu ya 3 pengurangannya. Kalau kecepatannya 3 meter per sekon, kalau perlambatannya 3 meter per sekon kuadrat, itu artinya dia selalu berkurang 3. Jadi kalau awalnya 9 jadi 3, kalau 9 jadi 6 jadi 3 ya. Kalau setelah 3 jadi 0 dan seterusnya ya. Jadi selalu berkurang sebanyak 3 meter per sekon ya. Berikutnya ya, percepatan dan perlambatan dirumuskan sebagai delta P per delta T, di mana A itu adalah disebut dengan percepatan atau accelerate ya, atau perlambatan. Satuannya dalam satuan SI itu adalah meter per sekon kuadrat. Sedangkan delta P itu adalah perubahan kecepatan ya, atau P2 dikurangi P1 ya. Kemudian delta T adalah selang waktu sekon, T2 dikurangi T1. Nah, untuk catatan ya, percepatan itu berharga positif, sedangkan perlambatan berharga negatif. Karena tadi kenapa negatif? Karena kecepatannya itu setiap saat
selalu berkurang ya, selalu berkurang terhadap waktu. Oke, berikutnya adalah percepatan sesaat. Percepatan sesaat yaitu percepatan pada saat tertentu. Secara matematika dirumuskan sebagai A sama dengan dV per dt atau limit delta V per delta T, di mana delta T mendekati 0. Nah, ini konsepnya sama dengan kecepatan sesaat. Cuma di sini bedanya, kalau percepatan sesaat itu adalah fungsi dari kecepatan atau turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu ya. Kalau kecepatan sesaat itu fungsi fungsi dari turunan perpindahan terhadap waktu, sedangkan percepatan sesaat itu adalah fungsi dari turunan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, itu ya. Jadi di sini ada kecepatan kalau percepatan, sedangkan kalau kecepatan itu ada delta R-nya atau fungsi dari posisi ya. Nah, sekarang contoh, sebuah titik bergerak mengikuti persamaan V sama dengan 3T kuadrat plus 4. Jika V dalam satuan meter per sekon dan T dalam satuan sekon, hitunglah A percepatan rata-rata dari T1 sama dengan 0 sampai T1 sama dengan 1 sekon. Yang B percepatan saat T sama dengan 10 sekon. Nah, untuk menjawab soal seperti ini ya, ini percepatan rata-rata berarti tidak usah diturunkan ya, sama seperti tadi konsepnya ya. Fungsinya adalah P sama dengan 3T kuadrat plus 4. Kita cari pada saat T sama dengan 1 sama dengan 0 ya, karena dari 0 sampai sekok 1 ya. Untuk ketika di T1 sama dengan 0, kita masukkan fungsinya di sini ya. Hasilnya sama dengan 3 kali 0 kuadrat tambah 4 sama dengan 4. Kemudian pada saat T sama dengan 1 sekon, T2 sama dengan 1 ya. Kita masukkan nilai angkanya ya, 1 di sini kita masukkan di sini ya. 3 kali 1 kuadrat tambah 4, hasilnya 7 meter per sekon. Maka kecepatan rata-ratanya P2 dikurangi 1, 7 dikurangi 4, T2 dikurangi T1, 1 dikurangi 0. Hasilnya di sini 3 dibagi 1, 3 meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk mencari percepatan sesaatnya pada saat 10 sekon, berarti fungsi ini diturunkan. Kalau ini diturunkan menjadi kayak tadi caranya ya. Jadi 2 kali 3 T pangkat 2 dikurangi 1. 4 kalau diturunkan jadi 0. Karena apa? Karena nggak ada T-nya, nggak ada variabel T-nya ya. Sehingga kalau nggak ada variabel T-nya, kalau diturunkan jadi 0 ya. Berarti ini 2 kali 3 pangkat T 2 kurang 1 jadi 6T. Nah, kita masukkan aja karena yang ditanyakan adalah pada saat 10 sekon. T-nya kita ganti 10 ya. Jadi A sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60 meter per sekon kuadrat.